Selamat pagi, perkenalkan saya Ernawati. Saat ini saya mengajar di SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 program studi pendidikan biologi di Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor induk mahasiswa 202-310-630-111-557. Pada hari ini, Senin, 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi saluran pencernaan pada manusia dengan model pembelajaran PBR pada fase F kelas 11 di Satuan Pendidikan SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua ya anak ya? Sehat. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar nanti apa yang kamu inginkan tercapai, silakan Raffi dipimpin untuk berdoa. Marilah Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Yang tidak masuk hari ini siapa anak? Bimo masuk ya, Bimo ya? Masuk. Rehan masuk? Ketlea masuk? Masuk semua, alhamdulillah masuk. Kita memulai pelajaran hari ini. Hari ini adalah kita melanjutkan yang pertemuan kemarin. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, pencernaan makanan. Kemarin kita sudah tahu kenapa kita harus makan. Kenapa anak? Supaya dapat energi. Bisakah kita tidak makan terus kita bisa berjalan? Bisa. Karena makanan yang kita makan itu adalah menghasilkan energi, sehingga kita bisa berpikir, bisa berjalan, tidak lemes, gitu ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan ke saluran pencernaan dan enzim pencernaan pada manusia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu apa anak-anak? Siswa atau peserta didik mampu mengidentifikasi saluran pencernaan makanan pada manusia serta enzim pencernaan pada manusia. Anak-anak, ada yang tahu nggak saluran pencernaan pada manusia itu ada apa saja? Ada 6. Mulut, kerongkongan, Bima apa Bim? Apa? Itu lambung. Lambung, ada lagi? Usus halus, apa lagi? Besar. Jadi apa tadi anak-anak? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Sudah paham ya? Sudah ngerti ya anak-anak ya? Saya video pembelajaran silakan diperhatikan ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari saluran pencernaan dan enzim pencernaan pada manusia. Diperhatikan ya. Proses pencernaan pada manusia ada dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia umumnya yaitu proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Yang kedua yaitu pencernaan kimiawi.
Pencernaan kimiawi adalah proses mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim, asam, dan air. Proses ini dilakukan secara tidak sadar karena yang mengaturnya adalah enzim. Organ dalam sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah saluran pencernaan. Saluran pencernaan mencerna makanan, memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Organ-organ yang termasuk di dalamnya adalah mulut, taring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar, makanan akan dibuang keluar melalui anus. Bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia. Diperhatikan gambarnya ya. Organ sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat lidah, rongga mulut, kelenjar ludah, dan gigi. Jadi, fungsi mulut bermacam-macam, yaitu menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menyerap makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dengan bantuan gigi dan lidah, dan pencernaan kimiawi dengan ludah yang mengandung enzim petilamin. Terima kasih. Setelah kalian melihat video tadi, sekarang perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa ya, Nana? Tersedak. Kira-kira itu gambar orang tersedak. Kenapa kok bisa tersedak? Makanya terlalu cepat, buru-buru ya, sehingga tersedak. Ya, Nana. Untuk mencari jawaban ini, silakan anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya yang kemarin sudah dibagi Bu Erna. Ya, silakan. Kemudian diselesaikan ini, silakan anak-anak mencari jawaban dari internet. Silakan boleh browsing. Penilaian kemarin sudah disampaikan Bu Erna untuk materi ini. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong dan bernalar kritis. Bagaimana sampai bisa anak-anak bisa bekerja sama dengan teman-teman. Paham ya anak-anak yang penilaiannya ya? Oke, silakan membentuk kelompok.
sudah selesai, berarti sudah siap untuk presentasi ya. Hasil jawaban yang sudah didiskusikan dengan teman-temannya. Kelompok 1 silakan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan alat dan enzim pencernaan pada manusia. Sebelumnya perkenalkan, saya Puri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiandra Indonesia. Saya Muhammad Tengku Abiandra. Saya Natalia Pasal Pribadi. Saya Indra. Yang pertama di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi dari yang pertama mulut, yaitu untuk pintu masuk makanan. Yang kedua ada kerongkongan sebagai penghubung antara mulut dan lambung. Lalu yang ketiga ada lambung, organ pencerna dari zat-zat makanan. Lalu yang keempat ada usus besar, yaitu untuk memilah kembali hasil pencernaan. Lalu yang kelima ada usus halus untuk tempat penyerapan sari-sari makanan. Lalu yang keenam ada anus untuk alat pembuangan feses. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan enzim-enzim pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu amilasi atau hialin yang berfungsi untuk amilum maltose. 2. Pepsin yang berfungsi untuk protein polipeptida. 3. Lipase yang berfungsi di lemak gliserol dan asam lemak. 4. Amilase yang juga berfungsi untuk amilum maltose. 5. Tripsin yang berfungsi untuk protein polipeptida. 6. Kemotripsin berfungsi untuk protein polipeptida. 7. Karboksipeptidase yang berfungsi polipeptida asam amino. Lalu untuk materi yang sudah disampaikan Bu Erna tadi mengenai saluran pencernaan, Bu Erna memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, yaitu kenapa kita bisa tersedak. Kita bisa tersedak itu dikarenakan kita terburu-buru saat makan. Nah, di saluran tenggorokan kita itu terdapat 2 saluran. Yang pertama adalah saluran untuk pencernaan dan saluran untuk pernapasan. Ketika kita sedang makan dengan terburu-buru itu tadi, makanan bisa masuk yang seharusnya ke saluran pencernaan malah masuk ke saluran pernapasan. Yang tersedak itu tadi. Baik teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Ada. Pertanyaan dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Berdiri kelompok 4. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, kenapa kita bisa terkena sakit mah? Baik, itu saja. Terima kasih. Kelompok 4 menanyakan kenapa kita bisa terkena sakit mah. Benar ya? Kelompok 1 silakan dijawab. Jadi, kenapa kita bisa terkena penyakit mah? Itu karena seringnya memakan makanan yang pedas, terlalu cepat makan juga bisa mengakibatkan kambuhnya mah. Lalu juga setelah makan langsung tidur, tidak diberi space ruang untuk memasukkan kepada tubuh terlebih dahulu. Dan cara mengatasinya adalah dengan atur pola makan, istirahat yang cukup, duduk tegak dan rileks, meminum air yang hangat. Jawaban kelompok 1, kelompok 4, apakah sudah dipahami? Sudah. Ya, ada yang lain? Ada yang tanya lain? Kelompok lain? Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Oke, selanjutnya tinggal 1 kelompok lagi ya, kelompok yang keempat. Silakan maju ke depan kelompok keempat untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abdi Sibarezi Absetan. Nama saya Muhammad. Saya Zalfa Rafaela Ramadhani. Saya Melani Angelika.
Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai pertanyaan mengapa bisa tersedak. Ya, tersedak bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu contohnya terlalu cepat makan atau makan yang terlalu buru-buru, terus makan yang diselingi dengan bercanda atau bicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pencernaan yang dari gambar Bu Erna. Yang pertama di sini ada mulut. Mulut fungsinya sebagai tempat terjadinya pencernaan secara mekanik dan kimia. Lalu yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan fungsinya sebagai tempat penyaluran makanan dari mulut ke lambung. Lalu ada lambung. Lambung fungsinya sebagai tempat mengolah makanan secara kimiawi. Lalu dua lambung yang warna kuning ini ada pankreas. Pankreas itu tempat menghasilkan enzim yang akan dibawa menuju usus halus. Lalu ini ada usus besar, fungsinya untuk menyerap vitamin dan cairan. Lalu yang ini ada usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan, dan yang terakhir ada anus sebagai tempat pembuangan enzim. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sebutkan dan jelaskan enzim-enzim pencernaan pada manusia. Yang pertama ada amilase, hialin, yaitu menghasilkan amilum maltose yang dihasilkan oleh kelenjar udah dan bekerja di mulut. Yang kedua ada lipase, yaitu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol yang bekerja di pankreas. Yang ketiga pepsin, menghasilkan polipeptida yang bekerja di lambung. Dan nanti yang terakhir yang keempat amilase, menghasilkan amilum maltase yang dihasilkan oleh pankreas dan bekerja di usus halus. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya? Saya bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan dari kelompok 3. Pertanyaan saya, mengapa kita bisa sariawan? Silakan dijawab kelompok 4. Baik Raihan, terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin menjawab. Sariawan biasanya disebabkan karena kekurangan vitamin C yang berasal dari buah-buahan. Nah, selain kekurangan vitamin C, sariawan juga dapat disebabkan karena kondisi mulut yang kotor. Lagi? Saya mau izin menambahi jawaban. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Desyana dari kelompok 2. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 3 ya. Kenapa bisa terjadi sariawan? Oh maaf, kelompok 4. Yang pertama ini nggak sengaja tergigit gusi atau lidahnya, lalu alergi makanan, terus ada infeksi dari jamur atau virus. Bagaimana? Tolong ya. Jawabannya apakah sudah? Sudah. Yang lain sudah? Sudah. Oke, kelompok 4 sudah selesai? Bisa diakhiri? Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Berikan aplaus. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-teman. Baik sekali, tadi juga sudah bisa menjawab pertanyaan teman-teman juga sudah baik. Saya lihat kerjasamanya dalam menjawab juga semuanya sudah baik. Nah, menurut anak-anak untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Senang sekali, menyenangkan, membosankan? Menyenangkan. Kita bisa langsung ya anak-anak ya? Langsung hafal tanpa disuruh hafalan. Ya, karena langsung tadi anak-anak sudah saling menjawab. Saling ini sudah di bagian sendiri kalau saya lihat tadi dari hasil diskusinya. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari tentang saluran pencernaan dan enzim pencernaan. Ya, tadi saluran pencernaan kalian sudah paham semua. Apa saja saluran pencernaan tadi? Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, anus. Kelompok 1, mulut tadi apa fungsinya? Pintu masuknya makanan. Pintu masuknya makanan. Yang kedua, kerongkongan, yaitu membawa makanan menuju ke lambung. Kemudian lambung adalah berfungsi untuk mencerna, mengoyak berbagai makanan.
kemudian dibawa ke mana? Usus halus. Berfungsi untuk apa usus halus? Menyerap Menyerap sari-sari makanan. Kemudian setelah itu dibawa ke usus besar. Usus besar memilah kembali hasil pencernaan. Masih bisa digunakan apa enggak ini? Sudah menjadi sampah apa enggak? Kalau sudah tidak bisa digunakan berarti dibawa kemana? Anus. Berubah menjadi feses. Kemudian dibuang. Oke anak-anak, paham ya anak-anak ya? Paham. Lihat tadi, kenapa bisa tersedot? Tadi dari kelompok 1, dari kelompok 4 juga bagus jawabannya, bahwa di kerongkongan itu ada apa anak? Dua saluran. Satu menuju ke pernapasan, saluran pernapasan atau paru-paru, yang satu menuju saluran pencernaan lambung. Sehingga kita bisa tersedak kalau kita makan sambil ngomong, makan terburu-buru ya. Makanya orang dulu itu kan tidak boleh makan sambil berdiri, tidak boleh makan sambil ngomong, karena ada gerak peristaltik namanya, gerak yang secara otomatis membuka dan menutup. Ketika makanan masuk, maka yang menuju ke saluran yang menuju pernapasan itu menutup secara otomatis, sehingga tidak tercampur. Gak bingung kalau anak-anak ngomongnya akan sambil ngomong, bingung yang saya tutup apa enggak, sehingga akhirnya tersedot. Jadi itu lihat, makan tidak boleh sambil ngomong. Pernah nggak anak-anak itu minum sambil ketawa kemudian airnya keluar dari hidung? Nah, karena bingung ya, ditutup ini yang mana? Udara masuk apa makanan masuk? Sehingga mengakibatkan tersedot. Kemudian kenapa kok bisa sariawan? Tadi bagus, karena banyak problem di mulutnya, makanan yang kotor, mulutnya kotor ya. Yang jelas, kalau kita sehat itu harus makanannya harus seimbang, harus mengandung 4 sehat, 5 sempurna, sehingga kamu tidak akan sakit. Kalau makanannya lemak saja, makan bakso aja nggak imbang, vitamin C tidak ada, bakso nggak mau, lombok nggak mau, cabai kan banyak vitamin C, sehingga nggak sering cari lawan, meskipun senengannya makan bakso tapi nggak seneng cabenya, sehingga kalau kebanyakan lemak berarti apa anak? Membesar. Begitu ya anak-anak ya? Nah, karena kalian tadi sudah paham saluran pencernaan dan enzim pencernaan, akan dikasih Bu Erna soal tes sumatif. Silakan dikerjakan, jawabannya ditaruh di belakang ya. Nanti kalau jawabannya Kelompok 4 sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Baik anak-anak, saya cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak senang dengan belajar biologi. Semakin semangat, minggu depan kita bersemangat lagi anak-anak ya. Semuanya semoga besok masuk semua. Ya, tidak ada yang sakit. Senang nggak belajar biologi? Senang ya.
Alhamdulillah.